Sambut hari pagi dan hangatnya mentari, bimbingku dalam terang, jauh dari kegelapan. Pimpin di hariku, peganglah tanganku, biar aku bersandar di dalam kasih-Mu Tuhan. Hari ini ku melayani dan hanya bagi-Mu. Hari ini ku melayani sampai selamanya. Marilah Tuhan Kau pimpin aku di setiap jalanku. Hari ini hanya bagi-Mu. Selamat pagi Bu, shalom. Shalom. Selamat pagi Bu Rita. Pagi ini, Shalom. ya, pagi ini kita akan Selamat pagi, belajar Bu. dengan apa yang sudah kita pelajari bersama dari rentetan Morning Blessing, dan juga ada hubungannya dengan satu tema yang akan kita ikuti bersama, yaitu Bali Bless International Conference. Temanya adalah A Match Made in Heaven, pasangan sejati di surga. Nah, ini menarik sekali ini judul ini. Jadi ada kontras antara manusia yang penuh dosa dengan Allah pengasih dan pengampun dosa. Jadi kalau Israel memiliki dosa, Allah itu memiliki pengampunan. Dan inilah pasangan sejati yang dibuat di surga. Ini diambil dari buku yang ditulis oleh Profesor Eli. Dari tema yang sangat menarik ini adalah dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dan yang berteriak-teriak itu adalah Musa dari bangsa Israel yang penuh dengan kesalahan dan perlu diampuni. Betul apa yang dikatakan oleh Musa bahwa Allah adalah penyayang pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan kasih setianya ini, kesabarannya ini sudah ditampakkan Allah sejak di Taman Eden. Pada saat Adam itu jatuh di dalam dosa, inilah yang menjadi tema untuk selama-lamanya, sampai nanti pada kesudahannya, bahwa Allah yang penuh kasih, Sang Pengampun, sampai Dia rela untuk datang, mengorbankan dirinya sendiri sebagai pembayaran dari hutang dosa yang adalah mati. Nah, jadi ada pasangan sejati yang telah dibuat di surga, dan memang jemaat Kristus atau umat Allah ini disebut sebagai mempelai perempuan. Nah, berkaitan dengan itu kita akan belajar mengenai Hegai. Hegai ini mungkin amat jarang untuk dibicarakan. Siapa itu Hegai? Nah, Hegai ini adalah seorang sida-sida raja, Seris Hamelek, pada zamannya Ratu Esther. Dia adalah pelayan yang melayani rajanya untuk mempersiapkan sang mempelai bagi sang raja. Nah, ini adalah suatu tipologi bagi semua pelayan Tuhan, termasuk Anda dan saya di sini. Kalau Anda adalah pelayan Tuhan, apalagi seorang gembala, otomatis Anda adalah sebagai matchmaker. Anda sebagai mak comblang atau pak comblang yang mempertunangkan jemaat yang Anda persiapkan ini untuk menjadi mempelai yang sempurna bagi sang raja. Latar belakang dari firman yang akan kita belajar ini adalah latar belakang dari kitab Esther yang bicara mengenai Ratu Esther. Nah, Ratu Esther ini menjadi titik pengharapan mesianik pada saat bangsa Yahudi dibuang di Babel. Nah, kira-kira tariknya Ratu Esther ini pada tahun 486 sebelum Masehi, setelah dekritnya Kores itu diberikan bahwa orang-orang Israel boleh kembali ke Tanah Suci, tetapi hal itu memerlukan proses, bukan? Nah, sampai pada prosesnya, pada zaman Ratu Esther ini, ada sebagian yang belum kembali ke, sebagian besar, belum kembali ke Tanah Suci, dan di situ ada suatu ancaman yang namanya Holocaust.
Nah, Ratu Ester di sini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi sisa-sisa Israel, yang dimana nanti dari bangsa ini Tuhan akan datang. Karena bangsa Israel itu dipilih secara khusus sebagai bangsa yang dimana mengantarkan Allah yang inkarnasi itu datang ke bumi. Maka kita perlu juga memandang kitab Ester ini dari konteks aslinya, yaitu konteks Yahudi, karena kalau kita membaca dalam penafsiran-penafsiran teologi Barat, misalnya dalam The Full Life Bible Study, misalnya tafsiran Alkitab masa kini, ini adalah buku yang sangat umum sekali, sering ada di toko-toko buku Kristen. Di buku ini menuliskan mengenai kitab Ester, yang dimana kitab Ester ini oleh PB, jadi menurut penafsiran ini, PB sama sekali tidak mengacu atau menunjukkan pada kitab ini. Akan tetapi kebencian Haman kepada orang Yahudi dan komplotannya membunuh dan memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Persia merupakan lambang PL dari Antikritus di PB yang akan berusaha membinasakan semua orang Yahudi dan Kristen pada akhir zaman. Sebenarnya PB justru sangat berhubungan dengan Ratu Ester, karena kalau kita mempelajari dari konteks Jewish Insight, ini sangat berhubungan sekali dengan Yesus, termasuk juga mengenai tipologi dari Hegai nanti. Nah, sebelumnya kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ruli dan Bunda Putri pada Morning Blessing ini mengenai Ratu Ester, yang dimana di dalam kitab ini mencatat tahun ketiga pemerintahan Raja Ahasveros yang kayanya luar biasa, yang kalau membuat pesta itu sampai 180 hari, 6 bulan. Bayangin kalau 6 bulan itu orang mengadakan pesta dengan sangat luar biasa, itu biayanya berapa. Ini untuk menunjukkan betapa Raja Ahasveros itu punya ratu yang namanya Ratu Wasti yang nggak taat sama dia, yang ketika dipanggil oleh raja dia lebih suka untuk bersosiality, kumpul sama teman-temannya. Dia tidak mengikuti panggilan rajanya dan kemudian rajanya ini marah. Nah, kemudian ketika rajanya ini marah dan Ratu Wasti itu harus dipecat sebagai ratu, yang dengan sendirinya dia mendapatkan hukuman mati, maka raja ini tidak punya lagi permaisuri dan maka diadakan suatu kontes ratu kecantikan. Dan di situ oleh Mordekai menyuruh Ester itu untuk ikut ratu kecantikan ini, supaya kedudukan Ester nanti itu dapat melindungi keberadaan orang-orang Yahudi yang masih di dalam pembuangan ini. Jadi kalau saya baca di dalam Ester 2 ayat 8, setelah titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Maka Ester pun dibawa masuk ke istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Perhatikan di sini. Hegai, penjaga para haremnya raja. Yang dimana di haremnya raja ini salah satu akan dipilih menjadi permaisuri bagi sang raja. Kemudian ayat 9. Maka gadis itu sangat baik dan pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian pelabur padanya, juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik di balai perempuan. Jadi Anda bisa memandang di sini, Hegai sebagai seorang sida-sida raja, itu dia mempersiapkan satu gadis yang khusus dipersiapkan untuk mempelai raja. Dan dia memilih 7 dayang-dayang yang terbaik untuk mengajari Ester ini untuk dipersiapkan menjadi ratu. Bagaimana menjadi ratu yang baik, tata kramanya itu bagaimana, dia betul-betul diajar di situ. Dan bukan cuma itu saja. Ester ini mendapatkan waktu untuk 12 bulan dilumuri wangi-wangian. Jadi dia itu mendapatkan perawatan kecantikan ini 12 bulan sebelum dia dipersiapkan menghadap raja. Inilah tugas dari seorang sida-sida raja. Dia seorang laki-laki tapi dia sida-sida. Apa itu sida-sida? Dia seorang kebiri. Dia seorang laki-laki yang dikebiri. Kenapa dia harus dikebiri? Karena
seorang sida-sida yang mempersiapkan mempelai bagi sang raja, dia tidak boleh memakai perempuan itu yang dipersiapkan untuk permaisuri bagi raja. Jadi dia adalah orang yang membaktikan dirinya, yang tidak memakai hak dirinya sebagai seorang laki-laki. Dia mengebiri dirinya untuk menjadi pelayan sang raja. Ada pada zaman dahulu itu orang khusus, seorang selibat, seorang sida-sida untuk mempersiapkan permaisuri bagi sang raja. Pada zaman dahulu ada orang-orang demikian. Dan ini merupakan suatu tipologi bagi orang-orang zaman sekarang yang misalnya kalau Anda melihat para rahib orang-orang Katolik itu mereka hidup secara selibat, melajang atau tidak kawin. Kenapa demikian? Karena itu juga yang dilakukan oleh beberapa tokoh di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, orang-orang Yahudi itu harus menikah dan ini suatu kewajiban untuk melaksanakan berkat Tuhan yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak pinaklah dan penuhilah bumi. Nah, jadi menikah itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak menikah itu harus memiliki suatu alasan tertentu, misalnya kesibukan dalam mempelajari hukum Taurat yang menjadi alasan bagi dia untuk menunda pernikahan atau tidak menikah sama sekali. Ini juga ditulis dalam kitab tradisi Yahudi, misalnya dalam Yebamot 63b. Atau juga kita bisa membaca dalam kitab kanonik, misalnya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah seorang yang selibat. Bisa kita lihat buktinya misalnya dalam Yeremia 16 ayat 2. Saya bacakan ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan di tempat ini. Nah, ayat ini menjadi suatu penafsiran bahwa Nabi Yeremia kemungkinan adalah seorang yang selibat. Dalam literatur Yahudi, misalnya ada seorang yang bernama Ben Asai yang mengajarkan pernikahan untuk orang lain, tetapi dirinya sendiri nggak menikah. Nah, dia mengatakan dunia akan diabadikan oleh orang lain, ditulis dalam Yebamot 63b ini. Dan menurut Josephus, pada zaman Tuhan Yesus, itu ada golongan orang-orang yang hidup selibat, yaitu jemaat Qumran atau orang-orang Eseni yang tidak menikah. Ada juga pandangan Rasul Paulus, yang dimana dia hidup selibat. Dan pandangannya itu ditulis dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1-40. Dan Tuhan Yesus sendiri bicara mengenai orang-orang yang selibat ini, orang-orang yang tidak menikah ini. Yaitu di dalam Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Misalnya dia memiliki satu genital laki-laki yang tidak normal, sehingga dia tidak dapat kawin. Nah, itu disebut dalam bahasa Ibrani itu saris kamah. Seorang kebiri yang memang terlahir demikian. Tapi ada juga orang yang dijadikan demikian, dikebiri. Karena tugasnya seperti Hegai tadi. Nah, itu namanya saris Adam. Jadi seorang sida-sida yang kemaluannya dipotong supaya dia tidak dapat melakukan fungsinya sebagai laki-laki. Dan dia difungsikan sebagai orang yang mempersiapkan permaisuri bagi sang raja. Ada kebiri yang ketiga, yaitu orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi seperti Yeremia tadi, seperti Ben Asai, seperti misalnya kalau di Perjanjian Baru itu ada Yohanes Pembaptis, ada Rasul Paulus, yang atas kemauannya sendiri dia hidup selibat. Dan karena memang dia mempersiapkan jemaat bagi Tuhan. Misalnya seperti Yohanes Pembaptis, dia mempersembahkan sebagian dari murid-muridnya, misalnya Petrus, Andreas, dan Yohanes. Itu dipersiapkan untuk nanti menjadi murid-murid bagi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis yang memang hidup tidak menikah, ini adalah orang yang seperti yang dilakukan oleh Hegai
dalam zaman Perjanjian Lama itu pada zamannya Ratu Ester, yang dimana Hegai ini mempersiapkan seorang mempelai bagi rajanya. Jadi memang ada orang-orang yang memilih hidupnya itu untuk tidak menikah. Nah, dalam bahasa Yunani, orang-orang kebiri ini namanya eunuchos, yang dimana kita mengenal kata bahasa Inggris itu unik dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata kasim. Nah, kata kasim ini diambil dari bahasa Ibrani yaitu ishim. Bahasa Arabnya itu keshim. Jadi kata kasim ternyata itu dari bahasa Aram yang kemudian diserap oleh bahasa Arab dan kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi kasim. Nah, kasim itulah suatu kata yang sinonim dengan sida-sida tadi atau orang kebiri. Nah, Jemaat Qumran atau Jemaat Esseni adalah sebuah mazhab, adalah kelompok tertentu yang memiliki satu kecenderungan untuk melakukan askese secara keras. Jadi apa itu askese? Askese itu adalah satu tindakan mati raga, memutuskan keinginan-keinginan duniawi untuk mengejar kesempurnaan diri. Jadi orang-orang yang meninggalkan percintaan dunia, seperti yang ditulis oleh Yakobus 4 ayat 4, dan Yakobus ini memang disinyalir banyak berhubungan dengan orang-orang Esseni yang di Yerusalem. Karena Yakobus itu menurut catatan tradisi gereja dia adalah uskup di Yerusalem. Dan di Yerusalem itu ada satu quarter khusus yang namanya Esseni Quarter, seperti yang ditulis dalam tulisannya Yosefus. Nah, jadi orang-orang Jemaat Qumran, Jemaat Esseni ini adalah orang yang dimaksud dalam Matius 19 ayat 12 yang oleh karena kerajaan surga mereka itu melakukan selibat. Nah, jadi komunitas Esseni ini ada yang hidup berkeluarga, tapi sebagian dari mereka itu tidak menikah, seperti yang ditulis oleh Yosefus dalam bukunya Jewish War, buku kedua, chapter ke-8. Nah, dan eksistensi kelompok yang demikian itu ada dan disinggung oleh Tuhan Yesus dalam Markus 14 ayat 12 sampai 17, yaitu rumahnya orang Esseni ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi tempat bagi dirinya dan murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir. Nah, di mana itu ciri dari orang Esseni ini? Ketika Yesus berkata, kalau kamu ketemu di jalan seorang laki-laki yang membawa kendi air, nah itu pasti nanti kamu tanya bahwa Tuhan akan memerlukan tempat bagi dirinya dan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan. Nanti dia akan menunjukkan suatu tempat di mana tempat itu akan kita jadikan untuk melakukan perjamuan Paskah. Nah, seorang laki-laki yang membawa kendi ini adalah suatu keanehan di zaman itu, karena seorang yang ngangsu atau membawa kendi adalah kerjaannya perempuan. Maka kalau ada laki-laki mengambil air, itu artinya laki-laki itu hidup sendirian, dia nggak punya istri, yang dimana dia kalau ngangsu harus ngangsu sendirian. Maka orang-orang seperti ini adalah khas dari orang-orang Jemaat Esseni itu. Nah, jadi melihat ini semua, ternyata orang-orang yang hidup selibat, mengebiri dirinya itu ada, dan ini merupakan suatu kekhasan tersendiri, yang dimana pada zaman Perjanjian Baru, Rabi Saul atau Rasul Paulus itu menempatkan dirinya sebagai sida-sida kerajaan surga, yang boleh kita sebut sebagai Saris Malkut Hasyamayim. Jadi Yohanes Pembaptis, Paulus, dan mungkin juga Tuhan Yesus bisa kita jadikan satu contoh kaum sida-sida yang karena kerajaan surga, panggilan hidup selibat yang dijalani oleh para rahib biarawan Katolik hari ini, yang dimana contohnya ada orang selibat, ada kok di Perjanjian Baru, yaitu Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus dan bahkan mungkin Yesus Kristus. Jadi implikasi Matius 19 ayat 12 ini adalah ada hubungannya dengan Ester pasal 2
yang dimana di situ ada seorang tokoh yang bernama Hegai. Nah, Hegai ini dihayati dengan sangat dalam oleh Rasul Paulus yang menempatkan dirinya sebagai sida-sida kerajaan surga. Saris, Malkut, Hasyamain. Paulus mempersiapkan hidup selibat dan keadaan tersebut ia lakukan karena ia tidak mau menyentuh mempelai perempuan yaitu jemaat Kristus. Nah, pada paparan saya sebelumnya saya menyebutkan bahwa Paulus adalah seorang pelayan Tuhan, seorang penginjil yang amatir. Apa itu amatir? Kita sudah belajar. Seorang amatir yang melakukan apa saja karena cintanya. Yang dia tidak memerlukan bayaran. Dia tidak perlu digaji karena dia melakukan semuanya dengan cinta. Dan ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana dia menempatkan dirinya untuk tidak tergoda oleh keinginan-keinginan duniawi oleh karena pelayanannya. Misalnya karena pemberian-pemberian dari jemaatnya. Maka dia membatasi dirinya untuk tidak menerima upah ketika dia memberitakan Injil. Dan dia lebih memilih untuk menyokong kehidupannya itu menjadi seorang pembuat tenda. Dan bahkan dia membiarkan dirinya untuk hidup selibat, menghayati apa yang dilakukan oleh Hegai pada zaman Perjanjian Lama, yang dimana dia mempersiapkan jemaat Kristus sebagai mempelai bagi Kristus, sehingga dia mengebiri dirinya untuk tidak menikah. Dan itu dihayati oleh Rasul Paulus secara harfiah. Seperti Hegai, Seris, Hamelek. Paulus mendedikasikan hidupnya demi kerajaan. Dan Paulus di sini mendedikasikan hidupnya untuk Yesus, Raja yang dia layani. Nah, inilah yang membuat kita mengerti kenapa Rasul Paulus itu kok dia nggak menikah sih? Mungkin ada yang mengatakan mungkin dia pernah menikah, atau mungkin istrinya sudah meninggal, atau bahkan mungkin dia bercerai dan kemudian dia tidak menikah lagi. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang unik, seperti Hagai zaman dahulu, yang tidak menyelingkuhi jemaat yang dia gembalakan, karena jemaat ini sedianya untuk dia persembahkan sebagai mempelai perempuan yang sempurna bagi rajanya. Nah, bedanya dengan Rasul Paulus ini, ada kontras yang terjadi di hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Betapa banyak hamba-hamba Tuhan itu yang menyelingkuhi jemaat yang digembalakannya. Jemaat yang digembalakannya seharusnya dituntun untuk mencintai Yesus Kristus saja. Tetapi kemudian jemaatnya ini dituntut untuk loyal terhadap gembala itu. Dan bahkan si gembala itu menikmati ketika dia itu dipuja-puji oleh jemaatnya. Nah, sehingga jemaat tidak melihat Kristus lagi, tetapi melihat Bapak Pendeta deh. Melihat gembalanya deh. Nah, pada saat itu ketika seorang gembala atau seorang hamba Tuhan menikmati benefit dari orang-orang yang digembalakannya atau orang-orang yang seharusnya dia persiapkan sebagai mempelai Kristus bagi Tuhan saja, kemudian dia ambil benefitnya, ya bisa macam-macam, bisa layanannya, bisa duitnya, bisa apapun. Nah, inilah yang sedang di-cut oleh Rasul Paulus. Aku nggak boleh jadi gembala yang demikian. Aku tidak boleh mengabuse jemaat gembalaanku sendiri. Betapa banyak dalam masa kini gembala-gembala yang mengabuse sendiri jemaat yang digembalakannya. Entah dalam finansialnya, entah dalam puja-pujinya, bahkan dalam urusan pakai-memakai, dalam urusan seksual pun juga banyak. Ya memang nggak semua, tapi ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Nah, jikalau ada kecenderungan dari antara kita, nah saya percaya di antara kita ini adalah orang-orang yang sudah melayani. Mungkin kita menikmati puja-puji dari orang-orang yang kita layani. Entah kita dipuji oleh karena kita khotbahnya bagus, atau karena
bagusnya apa yang perangai kita, suara kita, atau apapun yang kita lakukan, dan kita menikmati puja-puji itu sehingga kita menggiring mereka untuk menjadi fanatik dengan kita sendiri, tapi bukan fanatik kepada Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan gembala yang menyelingkuhi. Jemaat yang seharusnya dia persiapkan sebagai mempelai bagi Kristus yang sejati. Nah, ini akan kontras dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang menempatkan dirinya sebagai Hegai. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, seperti Paulus mengatakan demikian. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki dan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kalau jemaatnya ini sudah dinikmati oleh gembalanya sendiri, berarti jemaat ini sudah nggak perawan lagi. Dan itu dipersembahkan kepada Kristus, Kristusnya nggak mau. Enggak, kamu lebih cinta sama gembalamu kok, bukan cinta sama aku. Nah, disinilah ada banyak ketimbangan-ketimbangan pada hamba-hamba Tuhan hari ini yang mendapat puja-puji, yang membanggakan gembalaannya itu yang jumlahnya itu sekian ribu. Gembalaannya yang fanatik kepada dirinya. Nah, disitulah, saat itulah, ketika dia mengambil benefit dari gembalaannya itu, di saat itu pula, dia sedang memakai perawan yang seharusnya dia persembahkan kepada Kristus. Nah, kenapa ini tidak boleh dilakukan oleh semua hamba Tuhan, termasuk kita semua yang sedang belajar di BBCU ini, karena kita semua memang dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya ini sebagian besar sudah melayani, entah kecil, entah besar, gitu kan. Nah, semuanya memiliki potensi untuk mengabuse dari orang-orang yang kita layani itu, atau untuk mengabuse dari orang-orang yang seharusnya kita persiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Nah, inilah satu pelajaran bagi kita untuk menempatkan diri seperti Rasul Paulus yang menghayati pelayanannya itu dengan tidak menikah. Memang saya tidak mengatakan lebih baik kamu tidak menikah, bukan. Di sini kita melihat satu penghayatan dari Rasul Paulus yang tidak mau mengabuse jemaat sebagai perawan suci yang akan dia persembahkan kepada Tuhan. Karena dia menempatkan dirinya sebagai Hegai. Bahkan untuk menghindari itu semua, dia membatasi dirinya untuk tidak menerima upah dalam perjalanan penginjilannya. Bahkan dia tidak menikah. Karena sang mempelai perempuan ini telah dibayar dengan satu harga mahar oleh sang mempelai laki-laki itu. Apa maharnya? Nah, mahar yang telah dibeli oleh Allah yang inkarnasi ini seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Saya bacakan ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah harga mahar bagi kita semua yang menjadi jemaat Kristus yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan bagi Kristus. Dan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan Rasul Paulus juga mengulangi tema itu dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Nah, kalau kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, maka kita harus melatih tubuh kita untuk lepas dari keinginan-keinginan daging. Dari keinginan-keinginan daging itu bukan cuma soal materi duniawi, tetapi juga termasuk keakuan diri, termasuk juga keegoisan, termasuk juga keinginan untuk memiliki apa saja yang dia punyai. Ini punyaku, bukan punyamu. Nah, kalau dia sudah memiliki keakuan demikian, dia belum selesai dengan dirinya. Nah, marilah kita menjadi orang yang selalu belajar hari demi hari yang tentang keinginan-keinginan kita. Dan apabila kita dipersiapkan sebagai seorang pelayan, mari kita menempatkan diri kita seperti Paulus yang tidak mengabuse dari jemaat-jemaat yang seharusnya kita layani. Jemaat harus dilayani, bukannya di-abuse. Bukannya berbalik untuk justru melayani kita. Kalau kita melayani, kita memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Dan marilah di BBCO ini, kita semua dari hari ke hari belajar untuk menjadi seorang pelayan. Semuanya akan berjanji, kita tidak akan mengabuse jemaat yang kita layani. Inilah insight kita hari ini yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari bersama pada Bali Bless International Conference dengan tema yaitu A Match Made in Heaven. Pasangan sejati di surga. Bahwa jemaat Kristus adalah sang mempelainya. Dan marilah kita bersama-sama semuanya untuk mempersiapkan diri kita menjadi seorang mempelai yang sempurna bagi sang mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ada banyak hal yang belum kami mengerti. Ada banyak ego diri yang belum dapat kami lepaskan. Tapi Tuhan, dengan firman-Mu ini, kami ingin mempelajari teladan-teladan dari Hegai yang kemudian diimplikasikan oleh Rabi Saul maupun oleh Yohanes Pembaptis. Yang dia mengatakan, biarlah dia menjadi lebih besar dan aku semakin kecil. Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan murid-murid yang telah dia muridkan untuk dia berikan kepada Yesus Kristus. Demikian juga Rasul Paulus yang mempersiapkan jemaat yang digembalakannya untuk menjadi mempelai yang sempurna bagi Engkau. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelayan yang hari demi hari mau disempurnakan. Dan kami betul-betul diajar untuk sesuai dengan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Ketua. Monggo. Terima kasih untuk firman-Nya. Terima kasih hambanya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Burita. Puji Tuhan. Oke, baik. Di-mute dulu ya. Terima kasih Burita yang sudah memberkati kita. Ini firman yang luar biasa bagi kita, Bapak Ibu. Pertama, kita tidak boleh berselingkuh. Yang kedua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan menelikung Tuhan. Amin. Jemaat. Dan kita semua harus menjadi calon mempelai yang murni dan juga mempersiapkan calon mempelai hanya untuk Tuhan. Ya. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan selalu mengingatkan kita tidak ada tujuan lain dalam hidup ini kecuali kita benar-benar berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Doakan untuk International Conference tanggal 6 Desember ya, supaya kiranya konferensi ini bisa berjalan dengan baik, acara dapat berjalan maksimal, semua orang semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, kita doakan juga untuk BBCO kiranya tetap pada jalur kebenaran supaya BBCO hadir bisa membawa setiap pribadi, setiap mahasiswa menjadi cerdas
berwawasan dan berkarakter Kristus. Kita akhiri morning blessing kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Saputra Tisna akan menutup kita di dalam doa. Saya persilakan kepada hambanya, Bapak Saputra Tisna. Ya Bapak, pada pagi yang ini ucap syukur terima kasih Bapak, karena Kau telah memberi kesempatan kepada kami Bapak untuk dapat mendengarkan pengajaran Bapak. Ya Bapak, biarlah firman dapat tumbuh dalam kehidupan kami Bapak, dan kami dapat melaksanakan sesuai rencana-rencana saja Bapak. Biar kami dapat kembali ke dalam rencana saja Bapak. Ya Bapak, terima kasih semuanya atas semua ini kesempatan kepada kami Bapak. Ya Bapak, biarlah rencanamu untuk Bali Conference yang Bapak yang akan dilaksanakan pada 6 Desember Bapak, biarlah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan rencana saja Bapak, sehingga kami dapat bertumbuh Bapak, bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Biarlah kami serahkan saja Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami Bapak, bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang ibu bertangga dan lain sebagainya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam percaya Bapak. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, Juru dan Selamat kami. Amin. Sambut hari pagi dan hangatnya mentari, bimbingku dalam terang-Mu, jauh dari kegelapan. Pimpin di hariku, peganglah tanganku, biar aku bersandar di dalam kasih-Mu Tuhan. Hari ini ku melayani dan hanya bagi-Mu. Hari ini ku melayani sampai selamanya. Marilah Tuhan Kau pimpin aku di setiap jalanku. Hari ini hanya bagi-Mu. Hari terus berganti, ku ingin terus memuji. Ku berjanji padamu untuk selalu dengar sabda-Mu. Ajarku selalu Kau perlindunganku. Hari ini ku ingin adalah hanya bagi-Mu. Hari ini ku melayani dan hanya bagi-Mu. Hari ini ku memuji-Mu sampai selamanya. Marilah Tuhan Kau pimpin aku setiap jalanku. Hari ini hanya bagi-Mu. Hari ini ku melayani dan hanya bagi-Mu. Hari